Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan dan penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, sehingga agama Islam yang indah kita bisa pelajari, kita bisa pahami, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Segala kesalahan-kesalahan yang menjadi sebab iman kita kurang sempurna, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengoreksi dan memperbaikinya dengan senantiasa kita menuntut ilmu. Dan memang tujuan kita selalu belajar, tujuan kita selalu saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, tujuan kita selalu mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan hidayah dalam diri kita guna meraih takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjukku, selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan pada diri mereka petunjuknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka ketakwaannya. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di ma'had atau pondok pesantren yang mulia ini, salah satu dari pondok pesantren yang kita katakan wala nuzaki 'alallahi ahadan, pondok pesantren yang terbaik di Indonesia, pesantren sunnah yang terbaik di Indonesia. Karena para pengajarnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para ulama salaf, para asatidzah dan juga para penuntut ilmu yang bersemangat untuk mempelajari kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya menyampaikan pengajian di tempat yang seperti ini cukup membuat deg-degan, apalagi dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Ustadzul Fadil yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Tadi saya sempat berharap yang menyampaikan muqaddimah itu ada dua setelah Ustadz Abdul Khaliq, Ustadz Arifin Ridin, supaya bisa setelah ada tarhib, ada targhib setelah itu. Ya, Masya Allah. Jadi supaya seimbang dari muqaddimah, dari pembukaan awalnya, karena kalau kita sudah ada ancaman dan kabar gembira, kita juga akan menyampaikannya dengan lancar insya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya juga memohon maaf kepada para ustadz al-fudhala yang hadir. Saya mengetahui bahwasanya pembahasan ini tidak ada yang baru ataupun pembahasan agama yang saya sampaikan di beberapa tempat dalam kunjungan dakwah kali ini. Alhamdulillah tidak ada yang baru, tidak ada juga yang lebih dibandingkan apa yang telah antum dengarkan dari para ustadz al-kiram di Yogyakarta dan sekitarnya. Ada Ustadz Abdul Khaliq, ada Ustadz Arifin Ridin, ada Ustadz Afifi, ada Ustadz Abu Mus'ab, ada Ustadz Ustadz Zaid,
kemudian ada ustadz yang lain ya, Ustadz Abu Sa'ad dan ustadz yang lain hafizahumullah taala. Tidak ada yang ana sampaikan lebih daripada apa yang mereka sampaikan. Karunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada usaha mereka dalam menyebarkan dakwah sunnah di kota ini maupun di sekitarnya. Kita yang datang tinggal alhamdulillah menikmati hasilnya. Orang-orang datang berkumpul kemudian mendengarkan kajian. Setelah itu ada yang menyisakan kebaikan ya, kemudian untuk bisa dijadikan sebagai sebab bertambahnya kebaikan kita semua. Kemudian ada juga yang pergi mungkin menyisakan banyak masalah, seperti masalah provokasi yang tadi beliau sebutkan. Yang jelas kalaupun ini terjadi, jangan disalahkan saya, tapi salahkanlah panitia yang memilih tema tersebut ya. Alhamdulillah. Jadi kita saling melemparkan kesalahan. Ala kulli hal, di tempat ini saya juga pernah membahas masalah yang sama. Dan tulisan saya tentang masalah poligami, bukti keadilan hukum Allah juga saya merasa belum pernah saya tambah-tambah ya, kecuali saya berpikir untuk menambahnya dulu ketika percetakan Rumah Ilmu di Jakarta mencetaknya. Itu pun qadarullah terjadi dicetak karena tidak dimurojaah ke ana, sehingga ditambahkan mungkin atau dibawakan fatwa-fatwa yang lebih lengkap lagi. Akhirnya dicetak sesuai dengan tulisan yang sudah lama, tulisan yang lalu. Padahal seandainya qadarullah masyafa'al diberikan dulu kepada ana, mungkin saya bisa tambahkan sekedar untuk melengkapi keterangan yang sudah ada. Tapi ya itulah yang terjadi, buku tersebut sudah tersebar, tidak ada yang baru. Alhamdulillah. Makanya saat ini saya tidak merasa ada sesuatu yang baru untuk disampaikan. Paling-paling hanya sekedar menampung masukan atau usulan yang berhubungan dengan tema ini. Misalnya ketika ada yang mengatakan kenapa tema seperti ini dibahas padahal masih banyak sisi-sisi sunnah lain yang demikian indah yang bisa dibahas dan dibicarakan. Maka jawabannya sederhana saja. Kita semua ingin membahas perkara Islam dengan lengkap. Agama Islam tidak membicarakan satu masalah dan meninggalkan masalah yang lain. Ini adalah bukti kesempurnaan Islam dan kelengkapan Islam. Cuman pembahasannya tersebut tentu harus dibahas dengan benar, sesuai dengan metode pemahaman Islam yang benar, tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Ya, jadi semuanya sama-sama mendengarkan dengan semangat karena ingin mengetahui hukum yang benar dalam masalah ini. Siapa tahu ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami benar satu masalah dalam Islam, kemudian kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut, kemudian kita mengamalkan yang benar tanpa sikap berlebih-lebihan dan tanpa sikap kurang, bisa jadi dari sebab permasalahan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan keridhaannya kepada kita, menjadikannya sebagai sebab untuk memperbaiki diri kita, menyempurnakan iman kita dan menganugerahkan ketakwaan kepadanya dalam hati kita. Tentu ini yang kita harapkan. Jadi sebagaimana permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum agama yang lain yang terkadang mungkin orang belum melaksanakannya atau banyak orang yang belum mengerjakannya, kita bahas, kita bicarakan supaya tidak ada yang salah faham, tidak ada yang berlebih-lebihan dan kurang dalam memberikan porsinya pembahasan masalah tersebut. Misalnya saat ini kalau kita membahas mengenai masalah umroh, padahal mungkin banyak orang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan umroh atau masalah haji atau masalah-masalah yang lainnya, tentu tidak ada yang menyalahkan. Apalagi tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman yang benar. Khususnya lagi dalam pembahasan seperti materi ini ya, itu berhubungan dengan
keinginan hawa nafsu manusia yang pro dan kontra. Berarti ini mungkin bukan ditinjau dari sisi permasalahan itu sendiri, tapi ditinjau pembahasannya atau pentingnya pembahasan masalah ini dilihat dari sisi bagaimana ketundukan kita dalam menerimanya. Baik orang yang berlebih-lebihan mungkin menyikapinya untuk diluruskan, dalam hal ini dia harus menundukkan hawa nafsunya, atau orang yang kurang dalam menyikapi masalah ini, anti atau fobi dalam menyikapinya, untuk juga diajak agar meluruskan pemahamannya, sehingga jadilah seperti penjelasan dari para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Sudah kita ketahui bersama, semua perkara-perkara yang merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada manusia, itu selalu syaitan menggoda manusia supaya dipalingkan darinya sesuai dengan kecenderungan nafsu masing-masing manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia kecuali syaitan memiliki dua cara, dua bentuk godaan untuk memalingkan manusia dari perkara tersebut. Ada dua. Dan ini sangat sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Karena kesimpulannya hanya kembali kepada dua ini. Karakter, keadaan, keinginan masing-masing manusia. Imma ila tafritin wa taqsir, wa imma ila guluwin wa mujawazah, wa la yubali bi ayyihima dhafir. Pertama, digoda untuk bersikap kurang dan meremehkannya, anti terhadapnya. Godaan yang kedua, dia menggoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menyikapinya. Dan syaitan tidak peduli dari mana saja di antara dua goda ini yang berhasil diterapkannya pada manusia. Dua bentuk godaan sesuai dengan karakter manusia. Karena manusia itu imma ahlul iqdam atau ahlul ihjam. Orang yang terlalu semangat berbuat, selalu maju. Orang yang aktif, ingin melakukan. Akhirnya digoda dia supaya berlebih-lebihan, melampaui batas. Ini pun menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua adalah orang yang cenderung pasif, orang yang malas, ya, orang yang anti dari perkara tersebut, dibuat oleh syaitan, digoda supaya menyikapinya dengan pandangan meremehkan, pandangan mendiskreditkan, ataupun dengan pandangan-pandangan yang tidak memberikan porsi yang benar pada masalah tersebut. Ini menimpa orang-orang yang cenderung pasif dalam berbuat. Maka syaitan menggoda dari sisi kemalasannya, kepasifannya untuk kurang benar dalam menyikapi hal tersebut. Nah, ini kalau berlaku dalam hukum-hukum agama, apalagi yang di situ terlibat keinginan hawa nafsu manusia. Terlibat keinginan hawa nafsu manusia. Kenapa dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, kita diingatkan tentang pentingnya menundukkan hawa nafsu. Kita mengamalkan agama bukan karena ada kepentingan kita di situ. Di dalam Al-Quran saja ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan sifatnya orang-orang yang bertakwa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan beberapa di antaranya dengan sifat-sifat yang dituntut untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra,
orang-orang yang bisa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang kalau punya kelapangan, ketika dia berinfak dengan sedikit hartanya wajar, karena dia lapangnya banyak, kelebihannya banyak. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan kemarahannya. Apa istimewanya orang yang menahan marah? Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan manusia dalam urusan-urusan dunia, urusan masalah-masalah pribadi. Kenapa dicontohkan dengan 3 perkara ini? Padahal banyak contoh yang lain, masalah sholat malamnya mereka, doanya mereka, bacaan Al-Qur'annya mereka. Diterangkan oleh para ulama karena dalam 3 perkara ini terdapat unsur menundukkan hawa nafsu. Terdapat perjuangan menundukkan hawa nafsu. Artinya orang yang melakukannya benar-benar orang yang mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan pribadinya. Ketika dia bisa berinfak dalam kondisi sempit maupun lapang, berarti infaknya bukan karena memang saya lagi tidak butuh maka dia keluarkan. Dalam keadaan sempit yang dia juga butuh, dia rela untuk berbagi dengan saudaranya karena cinta karena Allah. Memaafkan manusia atau menahan kemarahan. Kenapa dipuji menahan kemarahan? Padahal setiap saat kita berjumpa dengan sebab-sebab yang membuat kita marah. Bahkan kita ketahui bersama dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang menahan marah ketika dia mampu melampiaskannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa." Barang siapa yang mampu menahan kemarahannya padahal dia bisa melampiaskannya, maka balasannya pada hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah mempersilahkan dia memilih bidadari yang paling disukainya, yang paling dicintainya. Subhanallah, menahan marah. Anda tidak dapat bidadari di dunia, nanti dapat bidadari di sana. Di hadapan semua makhluk lagi disuruh pilih. Hanya karena menahan marah. Apa istimewanya menahan marah? Padahal setiap hari kita melalui perkara-perkara yang membuat kita berjumpa dengannya. Karena menahan marah itu ada unsur menundukkan hawa nafsu. Keistimewaannya ada unsur menundukkan hawa nafsu. Wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Ini juga kelihatannya ringan. Setiap saat kita bermasalah, orang yang memaafkan adalah orang yang lebih mulia. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Hadis Rasulullah SAW yang terkenal riwayat Imam Muslim. Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan. Ada apa? Kenapa hanya memaafkan saja dapat kemuliaan? Ada unsur menundukkan hawa nafsu. Lo berarti dalam keseharian kita banyak sekali praktek-praktek yang di situ dituntut kita menundukkan hawa nafsu. Kita berbicara, bersikap, menerima sesuatu, menolak. Kita harus latih, pisahkan antara keinginan pribadi, kemauan hawa nafsu kita yang harus ditundukkan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti karena itu kita yakini kebaikannya meskipun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Makanya menundukkan hawa nafsu merupakan syarat mutlak untuk meraih takwa. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim." Akan berakhir perjalanannya orang-orang yang mencari keridhaan Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, dalam menyikapi hukum-hukum Islam seperti ini akan ada 2 golongan yang tersesat.
satu yang bersikap berlebih-lebihan mendukungnya sampai memprovokasi semua meskipun tanpa persiapan. Kenapa ini disebutkan oleh Ustaz Abdul Khalik tadi di pembukaan hafizahullah taala? Karena dia sudah sering diprovokasi. Tapi alhamdulillah karena beliau sudah kebal hukum dalam masalah ini, beliau tidak termasuk orang yang terprovokasi. Ini adalah perkara yang tentu tidak dibenarkan. Tidak semua orang kita katakan Anda harus melakukan ini. Apalagi timbul kesan ustadz yang sudah melakukannya atau ikhwan yang sudah melakukannya berarti dia lebih mulia, lebih kuat. Ya, berarti dia adalah pria sejati atau pria punya selera. Wah, ini masalah iklan rokok lagi. Allahumma musta'an. Dibandingkan dari yang belum melakukannya. Sampai terkesan pembahasan masalah ini pantasnya hanya dibicarakan oleh ustadz yang sudah melakukannya. Kalau yang belum melakukannya meskipun bagus penyampaiannya, katanya kurang berkesan. Ini tentu tidak benar. Siapapun yang menyampaikannya dengan baik, dengan proporsional, dengan penilaian yang tentu saja bersumber dari dalil, maka alhamdulillah penjelasan tersebut kita mengambil manfaat untuk kita meluruskan kesalahpahaman kita atau salahnya kita dalam bersikap. Kemudian muncul pihak yang kedua yang menamakan dirinya sebagai pembela ummahat. Karena istilah seperti ini muncul ya, dan ada sebagian orang yang menamakan dirinya pembela akhwat. Saya ingat dulu ada salah seorang ustadz di Surabaya yang bercanda dengan anak. Dia ketemu dengan anak karena teman dekat. Dia mengatakan, Masya Allah, inilah ustadz pahlawan akhwat. Saya ini bilangkan pahlawan akhwat. Sementara sekarang muncul yang dikatakan sebagai pembela akhwat. Mereka-mereka yang kemudian membahas masalah ini dengan menyebutkan atau memperbandingkannya dengan sesuatu yang kita dapati kesannya dari anak sendiri yang mendengarkan atau kita yang mungkin pernah mendengarkan, seolah-olah mengesankan bahwa orang yang melakukan poligami itu berarti mendolimi akhwat. Ya, ini kalau kita dengar hal ini dari orang awam mungkin kita katakan wajar, dia tidak paham agama. Tapi kalau kita dengar dari orang yang paham agama, apalagi ustadz, mungkin hanya karena dia belum melaksanakannya, bisa jadi memang dia tidak membutuhkan untuk melaksanakannya. Kita katakan alhamdulillah untuk diri Anda sendiri, silakan. Tapi kalau sampai dikesankan bahwa orang yang melakukannya itu adalah orang yang hanya sekedar gagah-gagahan atau sekedar mencoba kekuatan, emangnya ini mau dicoba obat kuat yang mana? Ya, atau mengesankan orang yang melakukan ini kurang pertimbangan. Subhanallah, ini satu hal yang tidak pantas kita nisbatkan kepada keburukan tersebut. Ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal mereka punya kebaikan paling tidak dalam melakukan ya secara umum dari pemahaman sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan dalam kajian-kajian. Ada juga yang membuat ketentuan dengan perhitungan matematika. Itu juga antum sudah dengarkan. Kalau Anda menikah satu, penghasilannya 10 juta, kalau menikah lagi berarti penghasilannya harus sudah 20 juta. Kalau 3 nanti tambah lagi harus 30 juta. Karena entah dari mana dalil yang diambil, yang jelas dibuat perhitungan seperti itu. Ini masalah pembagian warisan atau masalah apa? Sampai dibuat perhitungan seperti itu. Sementara kalau orang punya anak, tidak ada syaratnya. Anda pokoknya tambah anak sebanyak-banyaknya, penghasilannya seperti itu, ya sudah, qanaah saja. Ada sebagian yang membahas seperti itu. Ini masalah tanggung jawab. Betul kita katakan, para ulama juga mengingatkan ini masalah tanggung jawab. Bertambahnya tanggung jawab berarti bertambah kewajiban Anda. Atau kita katakan ini bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Lah kalau begitu ada orang yang menambah mobil, kenapa kita tidak ingatkan? Bahaya, mobil itu adalah fitnah, harta itu adalah fitnah.
Kenapa ketika ada orang yang beli mobil baru, beli rumah baru, kita katakan Masya Allah, barakallahu fiik. Seolah-olah dengan beli rumah baru, beli mobil baru berarti dia bertambah kebaikannya. Tapi kalau orang yang melakukan poligami dikatakan, wah hati-hati ini fitnah. Banyak contoh-contoh yang gagal. Banyak akan menimbulkan pro dan kontra. Tuh, kalau begitu bagaimana masalah kendaraan yang ditambah oleh orang tersebut? Mobil baru yang baru dibelinya. Bukankah juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, maka fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, oleh karena itu tentu saja yang kita inginkan ya, paling tidak masyarakat atau ikhwan dan akhwat yang telah mengenal sunnah itu bisa menyikapi hal ini dengan baik. Mendengarkan kajian tentang poligami kan tidak mesti harus dia itu setelah itu mesti mengamalkannya. Sampai saat ini mungkin kita bayangkan bagaimana santri-santri Jamilur Rahman di hadapan mereka dibahas tentang masalah poligami. Kalau yang di belakang-belakang bapak-bapak mungkin punya senyum-senyum yang mengandung beribu macam arti. Kalau mereka senyumnya apa artinya? Start saja belum mulai, apalagi mau finish. Kan seperti itu keadaannya. Tapi kita katakan pembahasan masalah ini karena berhubungan dengan agama, apalagi pro dan kontra di kalangan kita, di kalangan ikhwan kita banyak, berarti paling tidak perlu diluruskan. Perlu kita membaca pembahasan yang ilmiah yang diterangkan oleh para ulama, bagaimana hukum asalnya masalah ini, bagaimana seharusnya orang yang ingin melaksanakannya, apa persiapannya. Mungkin kita perlu ingatkan orang yang sedang bermasalah dalam sebagian urusannya yang kita pandang belum memenuhi syarat, kita nasihati, akhi antum jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru karena tidak ada keutamaannya juga orang yang buru-buru melakukannya. Atau berpikir dulu, pertimbangkan dulu, istikharah dulu. Perbaiki dulu dalam urusan-urusan yang lebih penting bagi antum misalnya. Boleh kita katakan seperti itu. Tanpa ada upaya untuk bersikap berlebih-lebihan dalam menyikapinya atau kurang seperti yang telah kita bicarakan tadi. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, yang kita ketahui pembahasan masalah poligami hukum asalnya tidak ada yang kita ketahui seorang ulama pun yang mengatakan wajib hukumnya, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat atau hajat yang mendesak. Dan ketika ini kita katakan hajat yang mendesak, ya ada orang yang terjadi pada dirinya seperti itu. Jangan kita bayangkan, oh ini berhubungan dengan pemuasan hawa nafsu, pemuasan nafsu syahwat. Sekarang kalau terjadi ada seseorang yang diberikan syahwat yang berlebih, siapa yang mau bertanggung jawab kalau seandainya dia nantinya terjerumus ke dalam fitnah, misalnya perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang namanya syahwat itu bukan kembali kepada buruknya agama seseorang. Kita ketahui beberapa di antara sahabat Nabi SAW punya nafsu seks yang sangat tinggi, syahwat yang sangat tinggi. Ini tidak menjadi celaan pada diri mereka. Contohnya seperti siapa? Sahabat yang terkenal, Ali bin Abi Thalib, iya kan? Radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan tentang dirinya, kuntu rajulan madza. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Apa artinya sering keluar madhi? Apa artinya? Berarti beliau itu mengingat hubungan yang seperti ini langsung ya semacam terpengaruh, terangsang begitu. Nah, yang seperti ini bagaimana penyalurannya? Apakah kita biarkan mereka ini terjerumus dalam keburukan? Jadi kondisi-kondisi hajat seperti ini terjadi pada diri sebagian manusia, ataupun juga karena alasan-alasan yang lain. Jadi maksudnya di sini kita menginginkan ya pembahasan tentang poligami ini adalah merupakan pembahasan yang harusnya terbiasa dibahas, dibicarakan di kalangan kita. Tentu terbiasa di sini dengan kita meluruskan mana pembicaraan yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana pembicaraan yang sekedar menjadi gurauan majelis, apalagi memprovokasi. Tentu ini
penting untuk dikurangi. Apalagi mungkin sebagian dari saudari-saudari kita para ummahat yang ketika mereka butuh untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya atau menundukkan keinginan hawa nafsunya, dalam hal seperti ini jangan dipanas-panasi. Tentu ini tidak benar. Tapi ketika ada orang yang ingin mengetahui hukumnya, ingin menilai dirinya apakah pantas atau tidak, tentu tidak boleh kita menghalang-halanginya. Sudah saya katakan tadi, tidak ada yang mewajibkan. Hukumnya berkisar antara al-ibahah dan istihbab. Ini seperti diterangkan dalam kitab Ahkamut Ta'addud yang ditulis oleh salah seorang muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Antara ibahah dan istihbab. Mengenai pernyataan yang kita kenal bersama dari Al-Imam Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang mengatakan hukum asal pernikahan itu adalah ta'addud, makanya ini dianjurkan. Ini telah dibantah oleh para ulama yang lainnya seperti Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan saya tidak mendapati dari ucapan para ulama ahli tafsir yang mengatakan hukum asalnya pernikahan itu ta'addud atau bukan ta'addud. Dia tidak mendapati penjelasan masalah tersebut. Yang jelas kita katakan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita kenal dalam surat An-Nisa, ya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ayat ini menurut pendapat yang terkuat tidak mengandung perintah untuk melakukan poligami. Karena perintah di sini, ya, makna perintah di sini dipalingkan dari di ayat selanjutnya. Dan kalau kamu khawatir, kamu takut tidak bisa bersikap adil kepada anak-anak yatim yang kamu asuh itu, ya, maka nikahilah, berpalinglah dari mereka, nikahilah wanita-wanita yang lain yang kamu sukai, bisa 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja atau budak yang kamu miliki. Jadi di sini bukan perintah untuk poligami, tetapi makna perintah di sini adalah seperti larangan. Seperti larangan. Jangan kamu menikah kecuali yang kamu sukai dan yang kamu bisa berlaku adil padanya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah, maka barang siapa yang ingin hendaknya dia beriman, barang siapa yang ingin hendaknya dia kafir. Tidak mungkin kafir diperintahkan. Tentu kafir dilarang dalam Islam. Jadi maknanya sama dengan ayat tadi, perintah yang mengandung makna larangan. Cuman dalam ayat ini jelas menunjukkan kebolehan hal tersebut. Kalau dalam istilahnya Syekh Ahmad Syakir, beliau mengatakan ini bukan cuma mubah, tapi halal. Lebih tinggi tingkatannya. Dihalalkan dalam Islam. Makanya orang-orang yang mengingkari kehalalannya atau menjadikannya, meragukannya, bisa terkena ancaman-ancaman orang yang ini menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Sampai-sampai beliau menyebutkan orang-orang yang mengingkari hal ini, tidak menerimanya, bisa dijatuhi hukuman kufur. Termasuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan gugur amalan-amalan mereka. Jadi masalah hukumnya sudah jelas. Para ulama juga yang membahasnya, sampai yang terkesan oleh sebagian orang, saya pernah dengar ada orang yang membawakan, katanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada keutamaan ta'addud atau poligami. Ternyata kita rujuk pada ucapan beliau, ya, beliau menyebutkan pada kondisi orang-orang tertentu tidak ada keutamaan padanya. Adapun di fatwa beliau di Liqa' Babil Maftu, beliau jelas menyebutkan bagi orang yang mampu, punya kemampuan pada fisiknya, ya, punya kemampuan pada hukum bersikap adil, maka ini lebih dianjurkan karena beliau berdalil dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita kenal bersama dalam sanad dalam sebuah athar yang sahih, "Tazawwaju fa inna
khairu hadhil ummati aktsaruha nisaan. Menikahlah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Tentu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bersifat umum ya, bahwa kebaikan yang ada pada umat ini juga ditentukan dalam banyaknya istri tersebut, tentu dengan syarat jika orang tersebut punya kemampuan dalam melakukannya. Ala kulli hal, yang Anda ketahui, para ulama-ulama yang menjadi rujukan kita di zaman ini ketika membahas masalah ini, pendapat mereka hampir sama, mirip. Mereka menyebutkan bagi yang mampu dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan keadilannya, maka itu lebih utama karena banyak maslahat yang akan timbul di balik semua ini. Tapi bagi yang tidak mampu, maka lebih utama untuk dia menjadi muwahhid. Padahal semua orang wajib menjadi muwahhid, ya. Menjadi orang yang hanya memiliki istri satu saja. Ala kulli hal, ini saya pikir sudah pernah dibahas dan sudah berkali-kali kita baca. Bukan lagi pembahasan yang asing bagi antum sekalian. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, membolehkan hal ini, saya katakan tadi hukumnya berkisar antara ibahah, boleh, atau bahkan halal, dan istihbab, dianjurkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal ini, tentu banyak hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil di balik pensyariatan hal ini. Meskipun kita bukan termasuk orang yang melakukannya atau ingin mempraktekannya, karena melihat kondisi kita. Ya, tidak kita ingkari hikmahnya bagi orang yang mempraktekannya, misalnya setelah dia mempertimbangkan keadaan dirinya. Sebagaimana tidak kita katakan orang yang belum mengamalkannya berarti kurang hikmahnya, kurang imannya, atau kurang kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu, ini semua kita ketahui bersama. Ya, orang-orang yang belajar memahami tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami setiap yang Allah syariatkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agamanya, itu mesti mengandung banyak kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala jamilun, maha indah. Maka semua perbuatannya, sebagaimana semua nama-namanya, sifat-sifatnya adalah maha indah. Allah Subhanahu wa taala sempurna rahmatnya, kebaikannya, anugerahnya, nikmatnya. Maka tidak mungkin pensyariatan hukum-hukum Allah dalam Islam lepas dari sempurnanya hikmah, sempurnanya rahmat, sempurnanya anugerah dan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya. Tidak mungkin hukum-hukum yang disyariatkannya luput dari kesempurnaan ilmunya, pengetahuannya tentang hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Makanya termasuk konsekuensi iman adalah ridho billahi rabban. Ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb, yang mengandung makna segala ketentuan Allah kita ridhoi. Ridho itu artinya bukan cuma menerima, tapi berlapang dada dan gembira ketika menerimanya. Termasuk dalam pengertian ini meridhoi dan meyakini kebaikan semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam syariat Islam yang agung ini. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, ya, tentu dia harus menjaga imannya, mempertahankan imannya, jangan sampai menjadi rusak karena hanya masalah-masalah yang sepele. Ada sebagian orang ketika turun hukum Allah, bukannya dia membuka dirinya untuk menerima, malah dia menutupi hatinya. Ingat ciri-ciri iman yang sempurna yang disebutkan dalam Al-Quran. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya,
Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Ingat, lapang bukan cuma menerima, tapi lega menerima, gembira menerimanya. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia tersesat, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Seorang hamba, kita mengetahui kita punya banyak kekurangan dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang belum bisa mengamalkan sesuatu, dia membuka hatinya untuk menerima, ini adalah orang yang mengusahakan hidayah itu masuk ke dalam dirinya. Ya, dari sinilah para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim, aslul istijabati fil qalb. Asalnya istijabah, memenuhi seruan Allah itu dalam hati. Ketika turun hukum Allah, antum atau kita belum bisa amalkan, hati kita telah menerimanya, mengakui kebaikannya meskipun saya belum bisa amalkan. Ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala setelah hatinya dibuka, maka badannya pun akan mudah untuk menerima hukum tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi atau menghalangi manusia dari hatinya. Ini dalil yang menunjukkan istijabah itu, memenuhi seruan Allah itu asalnya dari hati manusia. Kalau hati kita buka, insya Allah anggota badan akan ikut terbuka. Tapi kalau hatinya sudah ditutup, ibaratnya dia sendiri yang menghalangi masuknya hidayah, menutup pintu untuk menerima hidayah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah yang sempurna kepada orang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Sekali lagi, yang ingin kita tekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita menyikapinya sama dengan pembahasan masalah-masalah lainnya. Harusnya tidak perlu lagi ada pro dan kontra yang berlebihan. Bagi orang yang melakukannya, kita doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang belum melakukannya, kita katakan, kita bersangka baik, mungkin dia adalah orang yang punya pertimbangan tentang dirinya, takut terjerumus dalam ancaman untuk tidak bersikap adil ataupun pertimbangan-pertimbangan yang lain. Demikian pula para akhwat dan ummahat, ya. Jangan bersikap berlebih-lebihan dalam masalah ini seperti yang kita dengar sebagian orang ada yang bertanya, "Ustadz, bolehkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami saya tidak ta'adud?" Sekarang masalah Anda berdoa sama dengan pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Apakah boleh seseorang akhwat ketika menikah dia mensyaratkan suaminya untuk tidak poligami? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh dan seterusnya. Karena ini merupakan haknya laki-laki tersebut. Berarti dia mengatakan iya. Maksudnya dia terima syarat tersebut, berarti dia mengatakan iya, saya bersedia untuk tidak memenuhi hak saya dalam masalah ini, tidak melakukan hak saya dalam masalah ini. Tapi ketika satu saat dia berpikir untuk melakukannya, kembali kepada istrinya. Sekarang dia mengatakan, sekarang saya sudah, hak saya ingin lakukan karena ini dibolehkan dalam agama. Boleh bagi suami untuk melakukan demikian. Cuman kembali kepada istrinya. Kalau dia ingin lanjutkan, berarti lanjut, dia terima. Kalau tidak, berarti dipisahkan. Tapi tidak ada celaan bagi suami tersebut. Ini seperti penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Karena dia sekarang kembali kepada haknya. Dan subhanallah, ini ada yang mempraktekannya. Sebagian di antara ustadz kita ada yang mempraktekannya. Ya, diajukan syarat oleh calon mertuanya untuk tidak menikah lagi, dia terima. Sampai-sampai kita merasa heran, Masya Allah, seistimewa apa istrinya sampai dia mau berjanji seperti itu. Ala kulli hal, terjadi yang seperti ini. Maksudnya,
Ketika ini kita katakan Anda misalnya berdoa seperti itu mungkin boleh-boleh saja. Cuma dasarnya itu apa? Kalau benci kepada syariat, tidak menerima pensyariatan masalah ini, nah ini berhubungan dengan masalah iman berarti. Bukan masalah sekedar berdoa atau sekedar menyebutkan syarat tersebut. Karena kita tahu para ulama semua sudah sepakat. Orang yang menolak satu dari hukum Allah tidak menerima, itu sama dengan menolak semua hukum Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kulli. Ini ucapannya Imam Ibnu Qudamah kalau enggak salah di mana? Di kitab Lum'atul I'tiqad. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran sama dengan mengingkari keseluruhannya. Sekarang kalau misalnya Anda berdoa seperti itu, berharap seperti itu, apa maksudnya? Bukankah dari pengharapan atau doa seperti ini seolah-olah Anda ingin mengatakan keadaanku lebih baik kalau ini tidak terjadi pada diri saya? Loh, ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan itu lebih baik bagimu? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Ditambahkan oleh Allah. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam urusan-urusan dunia yang belum jelas kebaikannya, kita dianjurkan tidak memilih salah satu ketika kita ajukan permohonan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah karena kita tidak tahu akibatnya. Makanya di hadapan Allah itu kita tidak boleh bersikap seperti ya, orang yang mengajak temannya untuk bermusyawarah. Bagaimana ya kalau saya melakukan seperti ini? Ayo, saya coba dulu melakukan seperti ini atau bagaimana begini? Orang bermusyawarah, mengajukan pendapat karena sama-sama tidak tahu akibat dari kebaikan satu urusan. Tidak ada yang tahu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita harus beradab. Kita meminta sesuatu yang terbaik berdasarkan pilihan Allah, bukan berdasarkan keinginan kita. Karena keinginan kita banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu yang ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Apalagi kita tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Contohnya saat ini kita datang saja kepada seorang ahli, taruhlah dokter spesialis, mengkonsultasikan penyakit kita atau penyakit keluarga kita, terus kita katakan, menurut saya mungkin obatnya ini dokter. Tapi yang saya ketahui begini harusnya dokter. Bagaimana caranya? Ini akan dikatakan kurang ajar. Padahal dokter pun tidak sempurna ilmunya. Dia hanya menganalisa atau mendiagnosa, belum tentu juga mendatangkan kebaikan. Ini di hadapan seorang ahli. Apalagi di hadapan zat yang maha mengetahui kebaikan kita. Jadi permohonan seperti ini, ya saya katakan karena ini terjadi. Ada seorang yang bertanya, dan seorang ustadz yang ditanya langsung menjawab itu boleh. Karena itu jadi kebaikan bagi dirinya. Loh, siapa yang mengatakan itu kebaikan bagi dirinya? Bisa jadi ini menjadi sebab keburukan bagi dirinya. Terus kemudian kalau terjadi itu pada dirinya, nah sudah. Dia langsung akan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa ini dijadikan terjadi pada diriku? Padahal saya sudah berdoa kepadamu supaya tidak terjadi pada diriku. Akhirnya dia akan sangka buruk kepada Allah, protes dengan ketentuan Allah. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Ingat, dalam urusan-urusan dunia saja, pentingnya kita berdoa dengan adab yang benar, kita serahkan kepada pilihan Allah, supaya kalau terjadi salah satu di antara dua pilihan tersebut, resikonya Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita untuk menghadapinya. Tapi kalau yang terjadi sesuai dengan pilihan kita, kalau terjadi resikonya keburukannya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan tidak menolong kita. Itu seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid. Makanya menyikapi masalah ini benar-benar merupakan ujian keimanan bagi mereka-mereka yang masih mempermasalahkannya. Cobalah kita membacanya dengan pikiran yang tenang. Orang-orang yang beriman, mereka lebih yakin dengan kebaikan
dari Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dipahami oleh dirinya sendiri tentang kebaikan-kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi untuk orang lain. Makanya coba dia membaca hal ini dengan baik, merenungkannya, membaca dalil-dalilnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hatinya untuk bisa menerimanya, tidak bersikap berlebih-lebihan dan kurang dalam memahami dan mengamalkannya, atau dalam memahami dan menyikapinya. Kalau dia benar-benar membuka hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kebaikan-kebaikan itu akan menyebar ya kepada seluruh anggota badannya, kemudian menjadikan itu sebagai sebab untuk dia bisa bersikap benar dalam urusan-urusan agama yang lainnya. Karena kita ketahui bersama, hawa nafsu itu kalau sudah mempengaruhi di satu masalah akan mempengaruhi di masalah yang lain. Orang yang melaksanakan sholat bisa khusyuk, itu jangan bermimpi atau jangan kita pahami, biarlah saya dalam urusan dunia bebas memperturutkan hawa nafsuku, nanti kalau saya sholat ucapkan Allahu Akbar, semua menjadi kecil, langsung khusyuk. Masya Allah, ini orang yang mimpi di siang bolong. Tidak paham dia berarti maknanya khusyuk. Khusyuk itu merupakan amalan hati asalnya, yang ini disepakati oleh para ulama. Tenangnya hati yang kemudian menjadi anggota badan tenang. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna al-khushu'a mahallahu fil qalbi wa thamratahu 'alal jawarih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semua ulama bersepakat, khusyuk itu asalnya tempatnya di hati, kemudian pancaran atau buahnya terlihat pada anggota badan. Jadi asalnya hati. Berarti apa yang mendominasi hati itulah yang akan muncul dalam salat kita. Makanya kalau tidak dilatih hawa nafsu dalam keseharian, kayak tadi menundukkan marah, mudah memaafkan, menyikapi syariat dengan benar, terbiasa melatih diri menundukkan hawa nafsu, itu akan terbawa dalam sholat kita, dalam zikir kita, dalam doa kita, dalam ibadah-ibadah kita. Ini yang menjadi permasalahan kalau tidak kita latih dalam menyikapi perkara-perkara yang di situ masih ada tarikan hawa nafsu, tidak berusaha kita tundukkan, maka itu akan mempengaruhi ibadah-ibadah kita yang lainnya dan bisa menjadi sebab kebaikan atau keburukan bagi seorang hamba. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, saya tidak memperpanjang dan saya tidak membahas dengan rinci tentang masalah hukumnya karena ini sudah pernah saya bahas di pertemuan yang lalu, yang sudah beberapa tahun yang lalu. Saya cuma ingin berusaha untuk meluruskan sikap kita. Meluruskan sikap kita dalam memahami dan menyikapinya. Bisa jadi ini merupakan ujian yang akan berakibat pada urusan-urusan agama kita yang lainnya. Ketika ada orang yang misalnya beralasan, buktinya banyak yang mempraktekannya tapi gagal. Ada kan pernyataan seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Banyak yang mempraktekannya tapi gagal. Cuman 1 atau 2 orang yang kelihatannya berhasil. Itu pun katanya belum tentu. Harusnya yang mengatakan belum tentu langsung tasabut kepada pelakunya, kepada praktisinya. Apakah betul yang dikatakan ini, kemungkinan baik-baik ini tidak sesuai dengan bukti atau kenyataannya? Bisa telepon langsung kepada mereka yang mungkin kita dengarkan dalam masalah ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa harus mendengarkan berita-berita dari orang? Ala kulli hal, kalaupun terjadi seperti itu, sekarang permasalahan rumah tangga dari pernikahan yang bukan poligami banyak atau tidak? Wallahi banyak. Para ustadz mengetahui hal ini. Berapa banyak orang yang mengadukan tentang masalah keluarga, mulai dari hubungan antara suami dan istri atau masalah cara mendidik anak. Banyak masalah. Apakah ini menunjukkan pernikahan itu salah? Lebih daripada itu, menuntut ilmu, jalan segala kebaikan, sebab untuk meluruskan akhlak, sebab untuk menyempurnakan iman. Seharusnya ini membuat kita semakin khusyuk dalam beribadah. Sekarang kenyataannya, kebanyakan penuntut ilmu saat ini sempurna imannya, sempurna khusyuknya, rajin berlomba-lomba dalam kebaikan, atau lebih banyak yang tidak seperti itu? Apa jawabannya? Lebih banyak mana?
Tentu kita tahu jawabannya. Diri kita mengakui kita kurang dalam beribadah. Padahal sudah sekian lama kita menuntut ilmu sunnah. Apakah berarti ilmu sunnah yang kita pelajari salah? Ini kesalahan diluruskan. Bukan dijadikan sebab untuk mengesankan keburukan dari hal tersebut. Kita akui banyak kesalahan. Sama dengan masalah pernikahan. Atau mungkin masalah prosesnya. Atau mungkin ketidaksiapannya. Saya secara pribadi, entah mengapa ya, itu ketika ada orang yang melakukan poligami atau baik itu ikhwan yang melakukannya atau akhwat yang dilakukannya, sering ditanya. Sering sekali ditanya. Yang rata-rata mereka tidak tanyakan kepada orang lain. Ada yang terjadi setelah sudah dijanjikan seperti ini, dia nanti akan dinafkahi dengan baik, akan dikunjungi dengan teratur. Ini sang ikhwan ini ketika masih taraf ya, proses, dia janji akan terang-terangan ngomong ke istrinya. Setelah itu ternyata dia tidak berani ngomong ke istrinya, sementara sudah terlanjur terjadi pernikahan. Akhirnya dengan sebab itu dia tidak menunaikan hak-hak dari istrinya yang kedua dengan baik. Kita katakan ini contoh yang salah. Bukankah juga kita anjurkan, sebagaimana para ulama menganjurkan, sebaiknya kalau melakukan hal ini meskipun boleh dilakukan tanpa ketahuan sama istri atau sembunyi-sembunyi, tapi lebih baik, ada sebagian yang mengatakan lebih baik kalau disampaikan kepada istri. Disampaikan atau sekedar untuk ya diceritakan kepadanya agar dia tidak kaget. Sebagian dari para ulama mengatakan ini termasuk al-mu'asyarah bil ma'ruf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan pergaulan yang baik. Ini pun juga dianjurkan, dan saya saat ini ketika ada orang yang konsultasi ya, ikhwan maupun akhwat, saya anjurkan sebaiknya antum sampaikan kepada istri yang pertama. Apapun resikonya. Apapun resikonya sampaikan. Artinya antum melihat reaksinya. Supaya nanti antum punya perkiraan. Oh, kira-kira inilah medan yang saya akan hadapi nanti. Lebih bagus. Karena kita punya persiapan. Jangan seperti yang sering terjadi ya. Dan ini saya dapati lebih dari mungkin 4 atau 5 kasus. Ada sebagian ikhwan yang mungkin prinsipnya, coba saja dulu. Setelah itu nanti resiko dihadapi. Masya Allah, memang ini bisa terkesan benar, bisa juga terkesan salah. Tapi yang terjadi, begitu kenyataannya. Setelah sudah terjadi, akhirnya si akhwat tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, setelah menikah, akhwat ini di istri yang pertama tinggalnya di kota ini, kemudian istri yang kedua di kota yang lain. Yang di kota yang lain ini sulit untuk dikunjungi karena istri yang pertama belum tahu dan takut kalau sering mengunjunginya ketahuan. Akhirnya haknya tidak ditunaikan. Masih mending kalau nafkah dikirimkan. Sementara istri yang kedua ini takut juga untuk berbuat. Dia sudah terlanjur menjadi istri, takut juga nanti durhaka kalau disampaikan kepada suaminya juga marah. Nah, yang seperti ini contoh yang salah. Dan qadarullah mereka yang bertanya itu semua setelah terjadi baru konsultasi. Wallahi demi Allah, seandainya mereka bertanya sebelum terjadi, saya akan sebutkan ya, seperti ada juga satu orang yang bertanya sebelum dia menikah yang kedua, ada seorang akhwat yang konsultasi, saya katakan lebih baik anti berusaha untuk minta izin kepada ikhwan ini, minta nomor telepon istrinya yang pertama supaya sekedar tahu kira-kira bagaimana reaksinya. Itu yang saya akan anjurkan. Kalaupun tidak bisa bicara langsung, ya mungkin lewat orang lain supaya tahu bagaimana reaksinya, supaya anti mengetahui inilah nanti medan yang akan anti hadapi. Ada anjuran seperti ini yang kita anjurkan. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi harus diperbaiki. Makanya kita belajar, kita bertanya, kita mempersiapkan diri, dan yang paling penting tadi seperti kata beliau, kita benar-benar menyikapi masalah ini dengan benar. Itu akan menjadikan kita lebih mudah menghindari keburukan-keburukannya. Bahkan kalau kita merasa diri kita belum bisa menghadapi risiko masalah tersebut, ya kita tidak terburu-buru untuk melakukannya. Tidak terburu-buru untuk melakukannya karena bagaimanapun tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram, damai. Tentu jangan sampai dengan sebab ini akan menjadikan semuanya kacau, kemudian menjadikan semuanya timbul fitnah. Tentu fitnah yang terjadi akibat dari kesalahan-kesalahan kita dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini.
Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Saya minta maaf karena mungkin memperpanjang pembahasan masalah ini. Jadi sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan hanya sekedar mengingatkan dan berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman semampu yang saya bisa lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan taufiknya kepada kita untuk kebaikan segala urusan kita. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan mudah-mudahan dari pertanyaan yang bisa antum sampaikan akan ada masalah-masalah yang kita bahas lagi. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Jazakumullahu khairan ya, bagi para ustadz dan para santri yang memberikan waktu bagi anak untuk menyampaikan nasihat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.